Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari saya mengajak Anda semua untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus mempunyai hati yang berbelas kasih kepada semua orang yang mengikuti Dia. Yesus adalah wajah Allah yang sepenuhnya di dunia ini. Dia kemana-mana berkeliling mengusir kuasa setan, mengajar, memberi penyembuhan kepada orang yang sakit dan menderita. Maka kita selalu mendengar kemanapun Yesus pergi, selalu ada keselamatan. Kemanapun Yesus pergi, selalu harapan bagi orang yang menderita. Kemanapun Yesus pergi, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka pertanyaan buat kita renungkan, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kemanapun kita pergi, apapun situasi yang kita hadapi, apakah kita masih punya hati yang berbelas kasih bagi orang lain? Kita tidak hanya melihat kelemahan atau kekurangan atau penderitaan diri kita sendiri, tapi kita juga harus melihat kelemahan, kekurangan, dan penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak mempunyai hati yang berbelas kasih juga bagi orang-orang yang ada, yang menderita saat ini, yang ada di sekitar kita. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Kata-kata Yesus ini mengundang kita semua, orang-orang Kristiani, menjadi perpanjangan tangannya dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan kita, kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menghadirkan belas kasihnya bagi semua orang yang ada di sekitar kita, khususnya bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus membuka ruang dalam diri kita agar Tuhan bisa menggunakan kita. Maka yang dituntut dari kita adalah kesiapsediaan menjadi seorang pelayan. Sekali lagi, menjadi seorang pelayan berarti kita mengorbankan banyak hal. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan kita korbankan. Melayani orang lain dengan belas kasih berarti kita membutuhkan pengorbanan yang luar biasa.
Maukah Anda dan saya melakukan itu dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah dapat kita lihat meraja di muka bumi ini jika seluruh hidup kita digerakkan oleh belas kasihan, saling membantu dan menyempurnakan kekurangan dan kelemahan sesama, serta mau berbagi hidup dan materi bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Ketika semuanya ini terwujud, maka kerajaan Allah itu bukan lagi sesuatu yang utopis atau di awang-awang. Siapkah kita menjadi pelaku utama untuk mewujudkannya? Mari, saya mengajak Anda semua untuk mewujudkan kerajaan Allah itu melalui sikap, perbuatan, tutur kata kita. Selama kita hidup, kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maka kita mohon punya hati yang berbelas kasih seperti Tuhan, agar kita mau berbagi hidup dengan sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, panenan banyak tapi penuainya sedikit. Maka mari kita mohon kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Dia memberikan tuaian itu bagi kita untuk membantu kita menyebarkan kerajaan Allah itu sendiri. Maka mari kita mohon rahmat agar kita punya hati yang berbelas kasih untuk siap dipakai oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, kesehatan yang boleh kami alami sampai saat ini. Berkatilah kami dengan rahmat kesehatan, bantulah kami agar kami mempunyai hati yang berbelas kasih, agar siap dipakai oleh Engkau menjadi pewarta sabda-Mu dalam kehidupan kami. Bantulah kami agar dalam setiap cara hidup kami mampu membawa semakin banyak jiwa untuk datang kepadamu. Berkatilah semua mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Semoga belas kasih-Mu boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka saat-saat ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.